kita kembali bertemu dalam kebaktian anak-anak online pada pagi hari ini. Kalian siap untuk memuji Tuhan? Nah, kita akan bersama-sama untuk memuji Tuhan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kita sudah memuji Tuhan. Dalam pujian tadi mengatakan bahwa kasih Yesus itu indah bagi kehidupan kita. Betul kan teman-teman? Nah, kita akan memberikan ucapan syukur kepada Tuhan berupa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Juga kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Biarlah kiranya persembahan kami ya Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, teman-teman semua, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Engkau. Sebentar Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman semua, kali ini kita masih belajar tentang Bapak Petrus. Kali ini firman Tuhan hari ini diberi judul Jemaat Berdoa untuk Petrus ya. Judulnya Jemaat Berdoa untuk Petrus, yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai ke-17. Untuk ayat hafalannya dari Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-2C. Kakak akan bacakan ya. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Sekali lagi, Mazmur 4 ayat 2C. Kasihanilah aku dan dengarkan doaku. Masih ingat bukan bahwa Petrus adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang sangat senang menceritakan segala sesuatu tentang kebaikan Tuhan. Tapi teman-teman, di sebuah kota yang bernama Yerusalem, ada orang-orang yang tidak senang dengan adanya Yesus, tidak senang dengan cerita Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini dan teman-temannya tidak suka sama Petrus karena Petrus sering mengatakan bahwa Yesus adalah raja. Nah, suatu ketika Raja Herodes memerintahkan agar Petrus ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Setelah itu,
Petrus dimasukkan ke dalam penjara dan tangan Petrus beserta kakinya diikat dengan rantai, teman-teman. Diikat dengan rantai besi. Raja Herodes ingin membunuh Petrus. Teman-teman Petrus yang adalah jemaat-jemaat, orang-orang yang percaya, mendengar bahwa Petrus berada di penjara, mereka sangat sedih, teman-teman. Lalu mereka datang dan berkumpul bersama di sebuah rumah. Mereka mulai berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta pada Tuhan agar Tuhan menolong Petrus dan melepaskan Petrus dari penjara. Lalu mereka mulai berdoa, teman-teman. Nah, ketika mereka semua sedang berdoa sampai larut malam, ketika para tentara Petrus, para tentara yang sedang menjaga penjara agar Petrus tidak keluar, tiba-tiba di dalam penjara, teman-teman, Petrus merasa ada yang menepuk pundaknya dan berkata, "Hai Petrus, bangunlah." Petrus terkejut dan ia segera membuka mata. Ruangan yang tadinya gelap kini menjadi terang. Karena apa? Karena ada seorang malaikat Tuhan berdiri di situ. "Cepat, pakai sepatumu," kata malaikat Tuhan. Kemudian Petrus melihat apa yang dilakukan malaikat Tuhan. Petrus melihat bahwa rantai yang mengikatnya sudah terlepas. Kemudian Petrus mulai memakai sepatu dan berjalan mengikuti malaikat tersebut. "Kita mau kemana?" tanya Petrus. "Kita akan keluar dari penjara." Maka berjalanlah Petrus dan malaikat itu di depan tentara yang menjaga tadi. Tapi anehnya, teman-teman, tentara itu semuanya diam, seolah-olah mereka tidak melihat apa-apa. Ketika mereka terus berjalan, Petrus dan malaikat itu terus berjalan, sampailah mereka di pintu gerbang. Pintu gerbang yang semula terkunci, kini sudah terbuka, dan sekarang mereka sudah berada di luar penjara. Malaikat itu menemani Petrus dan kemudian menghilang. Nah, Petrus sangat terkejut waktu itu. Dia kaget. Apakah dia bermimpi atau tidak? Ternyata enggak, teman-teman. Ini bukan mimpi. Wah, hati Petrus sangat senang. Lalu Petrus pergi ke rumah teman-temannya untuk bertemu mereka. Teman-teman yang sedang mendoakan Petrus. Seru Petrus. "Wah, ada Petrus. Itu pasti suara Petrus." Salah satu seorang temannya berlari dan membukakan pintu. Ketika melihat Petrus, mereka sangat terkejut. Bagaimana bisa Petrus bisa keluar dari penjara? Dan Petrus berkata, "Tuhan telah mendengar doamu." Akhirnya Petrus pun menceritakan bagaimana proses keluarnya Petrus dari penjara yang ditolong oleh malaikat tadi. Namun Petrus harus pergi, teman-teman, agar Petrus tidak tertangkap oleh Herodes kembali. Dan akhirnya Petrus meminta teman-temannya untuk menceritakan hal ajaib ini kepada teman-teman yang lain. Setelah itu, Petrus tetap pergi dan menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus di negeri-negeri yang lain. Nah, teman-teman, itu tadi cerita tentang Petrus
tentang doa-doa jemaat untuk Petrus yang ada di penjara, dan akhirnya ketika jemaat tersebut memohon sama Tuhan, Tuhan Yesus melepaskan Petrus. Nah, seperti firman pada pagi hari ini, kita mau belajar bahwa ketika kita mau berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan menolong kita, teman-teman. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membantu kita, dan tidak membiarkan kita sendirian. Ketika teman-teman merasa sedih, ketika teman-teman merasa kesusahan, mari berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti menolong kita semua. Nah, sekian dulu firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Sebelum firman Tuhan selesai, sekolah minggu selesai, kita mau tutup dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, karena Engkau Tuhan telah memberkati kami. Dari firman ini Tuhan, kami boleh belajar bahwa kami ketika kami berdoa kepadamu, pasti Engkau akan menolong kami. Tuhan Yesus, sebentar Tuhan kami mau berpisah, kami mau mengakhiri sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami, Engkau memberkati sekolah kami, guru-guru kami, dan kesehatan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya, dan sampai bertemu di Zoom pagi ini. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.